Malam teman-teman, kita ketemu hari ini di episode podcast pertama di channel Social React, dan di episode pertama yang spesial ini tentunya kita juga akan ngobrol dengan tamu yang juga spesial ya. Dan hari ini kita mau ngobrol sama personil yang muda ya kan, Dewan. Kira-kira gitu ya. Iya. Muda, Dewan, incumbent ya. Dan ini mau nyalon lagi teman-teman. Nah, kita pengen ngobrol kira-kira mencalonkan lagi ini sesuai dengan konteks tema pembahasan kita hari ini. Cuman mau atau memang mampu. Gitu Mas ya. Iya. Oke. Yang pertama mungkin teman-teman perlu kenalan. Kayaknya teman-teman udah kenal semua ini. Perlu kenalan mungkin? Nggak usah deh ya. Oke. Jadi kita ketemu dengan Mas Agung. Panggilannya Mas Agung ya. Mas Agung. Oke. Dan Mas Agung ini anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jombang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Oke. Ya. Periode 2019 sampai 2024. berarti masih tahun depan masih menjabat. Tahun depan masih menjabat. Dan mau menjabat lagi. Dan optimis Wih, ingin menjabat kembali. luar biasa. Melanjutkan amanah dan perjuangan. Oke. Tak panggil Mas aja, oke? Ya, Oke, Mas Agung. Kita ngobrol-ngobrol biar nanti teman-teman milenial ini Siap. yang beberapa mungkin kadang apatis dengan politik ya. Ya, Atau mungkin bahkan emosi tidak percaya teman-teman milenial tuh agak besar. Ya. Kalau diajak ngomong politik tuh bawaannya klise gitu-gitu kan. Ya. Nah, kita pengen hari ini Mas Agung memberikan banyak sekali penjelasan sehingga teman-teman nanti nggak terlalu apatis atau skeptis tentang perpolitikan. Siap. Biar nanti nggak jadi golput. Iya, nggak boleh golput. Wah, makanya Iya. gitu ya. Oke, Mas Agung, mungkin obrolan yang pertama saya kemarin mempelajari ya rekam jejak Mas Agung ya kan. Yang saya temukan Mas Agung ini lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang. Ini memang kok cita-cita jangan-jangan dari kecil mungkin jadi politikus mungkin ya. Mungkin bisa disampaikan Mas Agung. Iya. Jadi memang dari kecil bapak saya itu di tahun 1993, tahun 93 Betul. itu sudah menjabat sebagai kepala desa, Mas. Oke. Nah, waktu itu saya di usia 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Betul. 93 beliau menjabat sebagai kepala desa, kemudian menjabat kembali sebagai kepala desa 2 kali, lalu dilanjutkan oleh ibu saya. Oke. Betul. Lalu dilanjutkan kembali oleh bapak saya. Oke. Lalu hari ini kembali oleh ibu saya kembali. Betul. Jadi bisa dibayangkan berapa lamanya Ya. saya mengakrabkan diri dengan dunia politik itu sendiri. Sejak usia 2 tahun Sejak 2 tahun sudah sangat dekat dengan politik. sudah sangat dengan politik. Betul, Karena mau nggak mau kepala desa juga itu politik paling kecil di tingkat paling dasar, paling desa. Betul. Jadi ketika saya sehari-hari melihat orang tua saya berpolitik, ada ketertarikan ke situ akhirnya. Oke. Itulah yang memancing saya secara tidak langsung dan juga mendoktrin mungkin ya. Betul. Untuk saya terjun ke dunia politik juga, menekuni lebih dalam seperti apa sih politik itu. Betul. Apakah betul tadi yang Mas Lubi sampaikan bahwasanya politik itu ini nih selalu negatif, selalu di korupsi kayak kan begitu. Betul. Saya masuk ke skala politik biar saya tahu. Oleh karena itu Mas Agung memilih jurusan Ilmu Sosial dan Politik. Iya, mendalami itu sebetulnya. Biar nggak menjadi politik yang karbitan gitu ya. Selain karbitan kita nggak menyimpang. Nah, karena sudah tahu ilmunya gitu ya. Oke, mantap. Itu. Mantap gitu ya. Iya. Oke. Nah, menarik juga Mas Agung. Jombang itu kan identik dengan, mungkin kalau secara istilah ya, Jombang itu kan hijau abang. Hijau abang. Lah kenapa kuning, Mas? Nah, ini. Kenapa kok kuning? Ini aneh teman-teman ya. Jombang itu identik hijau abang. Lah ini kuning ya, gimana? Yeah. Kenapa kok kuning? Ya. Kira-kira. Jadi ceritanya sebetulnya masih berkaitan erat dengan apa yang saya ceritakan di awal tadi, Mas. Betul. Bapak saya di tahun 93 itu dilantik menjadi kades. Oke. Di saat itu masih era Pak Soeharto. Pak Soeharto, oke. Iya, Orde masih baru. era Pak Soeharto. Betul. Kemudian sekaligus waktu itu kades itu dilantik kembali menjadi komdes, komisaris desa.
untuk Partai Golkar. Oke, benar. Itu sudah ex officio, jadi langsung dilantik hari itu juga. Betul. Akhirnya bapak saya dari awal dulu kan memang semua ya kita bicara apa adanya boleh ya. Betul, monggo. Orang birokrat nggak ada yang nggak kuning. Ya, benar. Ya kan? Benar. Dikuasai oleh rezim waktu itu. Betul. Akhirnya ya termasuk korbannya juga mungkin orang tua saya. Betul. Yang mencalonkan di sebagai kadis kemudian harus dilantik untuk menjadi komdesnya Golkar. Betul. Dan itu berlanjut hingga saat ini. Itu Mas Lubis sebetulnya. Berarti memilih kuning itu terkait erat sama pengalaman tadi. Iya. Yang masuk ke pikiran politiknya Mas Agung ya kuning gitu. Ya secara nggak langsung seperti itu. Dan ketika melihat perbedaan merah, biru, hijau, bla bla bla, tetap keren kuning deh, gitu. Ya, kira-kira gitu. Ideologi. Siap. Iya. Lebih ke ideologi. Oke. Jadi itu kenapa Mas Agung di tengah hijau dan abang itu milih kuning. Memilih kuning. Kami perpaduan antara hijau dan merah loh. Oke. Nah, kaitannya dengan menyinggung ayahanda tadi, Mas Agung. Iya. Sampai hari ini beliau masih menjabat? Bapak saya alhamdulillah setelah mencalonkan kades yang terakhir itu kemudian mencalonkan ke anggota legislatif Mas. Betul. Di tahun 2014. Betul. Alhamdulillah beliau juga langsung diberikan jalan yang mulus dan lancar. Betul. Sebagai itu dilantik langsung menjadi anggota DPRD periode 2014-2019. Kemudian kemarin juga mencalonkan kembali dan alhamdulillah lagi juga diberikan amanah kembali. Betul. Berikut juga saya bebarengan waktu berarti 2019 kemarin itu. Di periode 2019-2014 ke gedung DPRD bareng. Periode 2019-2024 ya maksudnya ya. Bareng dan dilantik bareng. Oke. Saya bisa membayangkan teman-teman kalau misal saya ini juga dilantik bareng bapak saya, kayaknya keren itu. Oke, iya. Tapi apakah Mas Agung nggak takut nih? Misalkan publik menilai bahwa ini dompleng bapak nih, ini dompleng popularitas bapak nih. Ini pasti dibantu oleh bapak nih. Oke. Kira-kira nggak takut nggak kalau di periode 2024 sampai 5 tahun ke depan masih menyalonkan lagi Mas Agung? Nggak ada takut untuk kesana kira-kira? Jujur untuk ketakutan saya sama sekali nggak ada sih Mas. Karena sekarang kita berpikir positif. Betul. Bapak saya ada di Dapil 4. Betul. Itu wilayah Kecamatan Gudo, Ngoro, Perak dan Bantar Kedung Mulyo. Nah, sedangkan saya berada di Dapil 2. Dapil 2 benar. Meliputi Kecamatan Diwe, Jogoroto, dan Sumbito. Betul. Kalau saya dibilang dompleng bapak saya, ya enggak juga toh kita beda dapil. Betul. Ya kan urusan masing-masing dong sudah. Betul. Nah, kemudian ketika saya dibilang apakah ini kamu memanfaatkan popularitas bapak kamu? Ya sekarang nggak ada yang nggak privilege loh Mas. Betul. Ini sepakat saya, statement ini kan? Sepakat. Betul, sepakat. Kita lihat wali kota Solo Mas. Benar. Dan lain-lain. Dan sekarang yang bungsu malah mau jadi Depok. Oke. Ya. Jadi maksudnya gini teman-teman, berarti tidak selalu ya privilege itu bersifat negatif. Ya. Betul. Berarti privilege itu modal. Tapi kalaupun yang menggunakan atau yang memiliki privilege itu juga tidak mampu, tentunya juga nggak akan mulus juga. Gitu. Iya Mas, betul. Sepakat. Karena apa? Legitimasi tertinggi tetap dipegang oleh rakyat. Benar. Pemilu kemarin tetap terbuka. Memilih seorang calon berdasarkan namanya langsung. Betul. Kalaupun ada privilege, tapi ketika privilege itu tidak bisa dimanfaatkan oleh si calon ya dengan baik, terjun ke masyarakat, memberikan kontribusi nyata. Betul. Ya saya pikir juga nggak ada gunanya privilege itu. Seperti itu. Toh nomor urut juga nggak pengaruh kan ya? Nggak pengaruh. Mau nomor urut 1, 2, 3. Saya dulu jadi nomor 4 Mas. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Yang nomor 1 jadi nggak Mas? Nggak jadi. Malah nggak jadi. Nah itu buktinya teman-teman. Iya. Jadi kalau teman-teman mau nyalek, nggak usah nemen-nemen atau nggak usah harus nomor 1. Nggak mesti jadi juga. Belum tentu. Yang penting tadi itu ya legitimasi ada di tangan rakyat sehingga apapun nomor urutnya, backgroundnya apa, kalau memang secara legitimate masyarakat sepakat dengan gagasan, konsep, ide, pasti dipilih. Kira-kira gitu Mas Agung. Oke. Kemudian ini Mas, menjadi anggota dewan itu kan sudah 5 tahun dan itu pengalaman periode pertama. Dan ini mau maju lagi di periode kedua. Tentunya kita sama-sama tahu kemarin sudah diputuskan bahwa akhirnya pemilu tetap dengan sistem terbuka. Alhamdulillah. Sempat deg-deg namanya. Sempat deg-degan. Nah, akan lebih menguntungkan rakyat terbuka atau tertutup? Ya, kalau secara teori ya. Dan berdasarkan yang sudah pernah kita lalui selama masa rezim Orde Baru kemudian sampai hari ini pasca Orde Baru.
menurut saya memang lebih mulia. Betul. Bukan hanya lebih menguntungkan. Iya, benar. Itu terbuka. Oke. Karena rakyat bisa langsung memilih, Mas. Oh, ini nih calon yang bisa memberikan kontribusi nih. Betul. Yang visi misinya sepakat. Yang bisa mau turun menyentuh langsung masyarakat lapisan bawah. Jadi mereka mengenal sosoknya. Jadi mereka bisa memilih juga sosoknya dong, namanya. Bukan dipaksa untuk memilih partainya saja. Betul. Karena mungkin kebijakan partai, keputusan partai kadang juga nggak relate sama situasi rakyat juga. Sebetulnya banyak seperti itu. Tapi partai kami berkomitmen. Nah, tadi itu memberikan kader terbaik untuk ditampilkan di bursa caleg. Untuk bisa mengakomodir apa sih yang diinginkan oleh rakyat ini apa? Kebutuhannya apa? Bukannya janji-janji, ya kan? Janji-janji aja gitu loh. Ya janji oke, nggak apa-apa. Masalahnya kalau nggak ditepati. Oke. Berarti memang secara mulia masyarakat akan lebih dimuliakan ketika terbuka. Karena kaitannya sama legitimasi tadi ya, Mas Agung ya. Betul. Rakyat jadi punya legitimasi absolut. Ya kan. Kalau tertutup nanti kan tidak absolut. Karena legitimasinya hanya pada memilih partai. Betul. Kemudian menjadi legislatif diwakili oleh partai. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin pengen tertutup, ini ada penjelasan dari Mas Agung, kayaknya ini masuk akal ini. Jadi jangan milih tertutup. Nah, oke. Jangan pilih petugas partai. Nah, betul. Pilih wakil rakyat. Nah, masuk akal. Oke, kaitannya dengan tadi itu terkait bahwa menurut Mas Agung, kenapa kuning salah satunya karena programnya memang untuk menyentuh sampai ke arah rakyat. Untuk menjawab problematik yang ada di masyarakat. Selama periode 2019 sampai 2024 atau mungkin 2024 belum selesai ya, sampai hari ini aja. Kira-kira permasalahan masyarakat apa sih yang Mas Agung merasa Jombang ini masih butuh effort ekstra untuk terus dikendalikan atau diatasi sampai betul-betul selesai? Kira-kira permasalahan apa, Mas Agung? Banyak sih, Mas. Tapi yang paling masif ya, ini adalah masalah di sektor pertanian. Pertanian, Kan mayoritas masyarakat Jombang ini kan sebagai petani. Mata pencarian petani ini memang ya kita tahu hari ini kan pemerintah masih juga kesulitan memberikan solusi bagi para petani, terutama untuk hasil panen, terutama untuk pupuk yang mahal, apalagi untuk biaya mungkin perawatan juga itu yang tenaganya hari ini semakin sulit. Ya contoh, kalau di zaman saya kecil, Mas Lubi, itu mencari seorang buruh tani itu mudah. Hari ini siapa yang mau jadi buruh tani? Lebih milih kerja di Indomaret loh hari ini. Sorry, saya potong, Mas Agung. Orang tua saya itu menanam cabai. Kebetulan orang tua memang tidak di Jombang. Di Banyuwangi kebetulan orang tua. Itu juga sama. Biaya untuk mendapatkan buruh panen itu lebih mahal atau lebih besar daripada biaya beli pupuknya. Itu. Oke, mau lanjutkan. Akhirnya ini sebuah jadi problematik sendiri gitu, Mas. Benar. Sudah dari sisi modal dia berat, kemudian hingga ke panen juga sangat berat tantangan itu. Jadi emang ini isu yang paling masif terjadi di Kabupaten Jombang khususnya ya, yang saya tahu. Kemudian selain itu ya isu kepemudaan juga. Kebetulan di sini kan saya juga termuda kedua, Mas Lubi. Dari 50 anggota DPRD. Luar biasa. Saya yang termuda nomor 2. Tapi masih ada yang lebih muda lagi. Ada, bahwa saya satu generasi, satu angkatan. Nah, isu pemuda inilah yang selama ini memang belum banyak disentuh dan dibahas lebih lanjut. Kegelisahan para pemuda ini. Bukan hanya kita bicara masalah mencari lowongan kerja, Mas Lubi, enggak. Tapi gimana sih pemuda ini bisa kita berdayakan? Jangan hanya ada program pemerintah nih turun seret. Pemuda harus berdaya, harus bisa punya usaha sendiri, entrepreneurship. Betul. Tapi pelatihan dan modal nggak ada. Betul. Apakah itu nanti simsalabim abrakadabra? Kan begitu. Nggak mungkin lah gitu. Jadi peran serta pemerintah di sini juga harus lebih aktif sebetulnya, tapi belum terasa sampai hari ini ya. Dan tentunya nanti di periode berikutnya PR ini menjadi concernnya Mas Agung untuk nantinya maju di 2024 sampai 5 tahun ke depan. Salah satu isu yang saya bawa adalah itu. Jadi saya tidak fokus ya kepada bagaimana kita memperluas lapangan kerja. Oke lah itu
normatif. Betul. Namun fokus spesifiknya adalah bagaimana kita bisa mengajak para pemuda ini untuk menciptakan ruang kerja. Betul. Bagi pemuda-pemuda yang lain, kelompok pemuda. Itu yang kebetulan kan saya itu juga ada satu pengalaman di dunia usaha. Memang kalau saya coba melihat di Jombang itu tidak banyak pilihan anak-anak muda untuk kita bicara masalah atau berkreasi atau bahkan apa. Nah itu memang menjadi sepakat saya kalau kepemudaan ini menjadi masalah yang agak berat di Jombang, ya kan. Padahal kita punya demografi yang bagus, misalkan santri kita punya, pelajar kita punya, label apalagi kota santri. Nah ini kan sumber daya manusia yang harusnya ini menjadi poin plus bagi Jombang. Bahkan terakhir kita sampai dinobatkan jadi kabupaten layak anak. Ya, berarti kalau kita ngomong SDM kurang apa? Satu yang kurang tadi itu pemberdayaan gitu-gitu ya. Oke, Mas. Nah, berarti nanti kalau Mas Agung misalkan, tapi sudah daftar kan kemarin? Sudah dong. Oke, berarti saya nggak ngomong misalkan lagi gitu. Sudah dong. Sudah daftar. Nah, karena sudah daftar, kira-kira pesannya Mas Agung untuk teman-teman milenial yang mungkin nanti nonton. Untuk biar nggak golput tadi, atau setidaknya juga biar tidak salah memilih, ya kan? Sekiranya mungkin pesannya Mas Agung apa ke teman-teman untuk kaitannya nanti 2024? Untuk pemilu ya? Ya betul. 2024. Ini khusus untuk kalangan milenial. Pemuda betul. Ya kita pemuda betul. Biar nggak jadi masalah yang paling susah tadi dulu. Lur, bolo, jangan golput. Kalian pemuda tunjukkan bahwasanya kalian punya pilihan yang tepat. Jangan hanya kalian mudah kena goyangan mohon maaf, goyangan apapun itu akhirnya kalian memilih orang yang salah. Tapi betul-betul pilih karena kalian generasi muda, kalian generasi yang pintar. Kalian adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan teknologi dan informasi, Mas Lubi. Dengan bijaksana tentunya. Pasti dan bijaksana. Pilihlah yang sip, yang bisa membawa perubahan untuk kalangan pemuda dan juga untuk masyarakat luas. Siap, mantap. Kita teman-teman ya. Jangan golput pokoknya. Sepakat, jangan golput. Jangan golput. Jadi memang Mas Agung ini betul-betul punya kemampuan karena memang itu yang juga Mas Agung terus pupuk untuk betul-betul menjadi kader atau politisi atau bahkan dewan yang mampu, sehingga nanti teman-teman hati-hati dengan tadi itu godaan itu hoax, terus jargon-jargon tertentu yang nyatanya mereka hanya cuman mau aja. Yang katanya Pak Bambang Pacul itu kan, siap ketua. Jangan yang siap ketua. Jangan yang cuma mau aja. Betul-betul periksa kemampuannya teman-teman, sehingga nanti apa yang menjadi permasalahan teman-teman, yang menjadi kendala teman-teman, atau yang menjadi cita-cita teman-teman terjamin ada yang memperjuangkan. Kira-kira gitu Mas Agung. Dan saya tambah sedikit lagi. Generasi milenial hari ini ya ada yang nggak melek informasi. Betul. Dan sudah sangat cerdas pemilih hari ini. Jadi gunakan kecerdasan Anda ya. Betul. Nah, biar tambah cerdas kayaknya kita harus minum kopi dulu. Mas Agung, silakan. Jadi biar tambah cerdas kita harus minum es kopimu ya. Jadi teman-teman nanti ini ada di beberapa gerai ya, kalau misalkan teman-teman nanti mau ngincipin ya kan, kunjungi aja di Instagramnya es kopimu gitu ya. Monggo Mas Agung. Ini saya nikmati ya ini. Siap. Es kopimu. Siap. Ini kopi susu Mas Lubi ya. Kopi susu dan ini lokal Jombang. UMKM rek. Ayo rek dilarisi rek. Ayo ya. Bukan produknya investasi global. Oh iya. Ini bukan penjajah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Mantap ini Mas. Makanya enak ini. Lokal tidak selalu kalah dengan investasi global gitu. Dan tentunya dewan muda kita atau calon dewan muda kita juga tidak kalah dengan yang mungkin sudah senior, pengalaman puluhan tahun. Belum tentu yang muda-muda juga nggak punya visi. Dan hari ini kita sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mas. Sangat mencerahkan. Terutama biar
Yuyu nggak golput ya. Jangan golput pokoknya. Oke, jadi itu obrolan kita hari ini di Social React edisi podcast, dan terima kasih Mas Agung sudah hadir di edisi pertama. Siap. Ya. Semoga menjadi yang pertama, selalu menjadi yang paling spesial. Dan jangan jadi yang terakhir. Siap. Semoga nanti kita ketemu di kesempatan yang lain dengan mungkin pembahasan yang lain juga. Semoga juga Mas Agung sehat selalu. Amin. Dan diberi kelancaran nanti di 2024. Amin. Oke. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa.